Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaluddin dari kelas 2021, NIM 21060484010. Saya akan membaca tugas filsafat sejarah olahraga sport halaman 21 sampai halaman 22. Migrasi musiman dan sementara. Dalam olahraga tertentu seperti kriket dan rugby, migrasi tenaga kerja memiliki pola musiman dengan belahan utara dan selatan menjadwalkan dua musim permainan yang berbeda. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa ritme alami dari kalender olahraga tradisional paling sering diatur oleh iklim. Telah berkurang pentingnya. Dalam olahraga lain, peserta mengalami bentuk yang lebih sementara dari migrasi karena tempat kerja. Mereka terus berubah seiring dengan pergeseran tempat persaingan. Contohnya, termasuk pengalaman atlet lintasan dan lapangan Eropa, Amerika, dan Afrika di sirkuit Grand Prix Eropa dan para pemain ski Eropa dan Amerika Utara yang bersaing di dunia Piala Alpine Ski. Kadang-kadang pola migrasi musiman dan sementara terjalin seperti yang mereka lakukan untuk pemain golf dan tenis. Bintang tenis merambah dunia dalam mengejar gelar Grand Slam dan poin yang menentukan peringkat dunia mereka. Serangan migrasi ini cenderung berlangsung tidak lebih dari 8 hari per tempat turnamen. Dalam hal ini, pemain tenis dan pegolf mungkin adalah yang terbaik pengembara dari proses migrasi olahraga. Dengan tempat kerja dan tempat kerja yang terus berubah tempat tinggal, atlet migran umumnya telah meningkatkan kehidupan mereka, mengalami sosial serta mobilitas spasial, tapi mereka juga mengalami eksploitasi ekonomi, dislokasi, dan budaya terkejut. Relasi gender memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan seorang atlet migran. Kekurangannya, migrasi olahraga lebih besar untuk atlet wanita. Meskipun wanita sekarang lebih banyak bepergian sering dan dalam jumlah yang lebih besar daripada di masa lalu. Pria terus bergerak lebih bebas dan menjadi dibayar lebih murah hati. Pola ini dihasilkan dari struktur sosial yang terus berasumsi bahwa perempuan bertanggung jawab penuh atas urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Faktor yang mempengaruhi migrasi, seperti halnya proses global yang lebih luas, analisis ekonomi adalah penjelasan yang diperlukan tetapi tidak cukup migrasi olahraga. Sejak migran olahraga dunia dibangun oleh pergeseran aset saling ketergantungan berlapis yang mencakup tidak hanya ekonomi tetapi juga politik, sejarah, faktor geografi, sosial, dan budaya. Seperti halnya olahraga global pada umumnya, pendekatan yang luas harus diambil untuk memahami proses migrasi ini. Pengalaman atlet migran begitu mereka tiba di negara tuan rumah bersama dengan dampak dari kehadiran mereka di tuan rumah ditentukan oleh berbagai faktor termasuk dampak residu warisan kolonial dan tradisi budaya, dorongan atau keputusaan budaya dan hukum migrasi, ketergantungan ekonomi sosial dan budaya, dan perubahan politik di dalam dan di antara masyarakat dan blok kekuasaan. Sejumlah proses yang lebih langsung terkait dengan olahraga adalah juga terlibat. Status khusus dianggap berasal dari tradisi olahraga tertentu
dan liga tertentu. Pemain kriket muda seringkali ingin bermain bowling dan bat di Inggris. Impian calon pemain sepak bola dari karir di Bundesliga Jerman. Stereotip etnis dan ras yang mengkategorikan atlet sebagai kandidat yang diinginkan atau tidak diinginkan untuk perekrutan juga memainkan peran. Faktor lain yang mempengaruhi migrasi termasuk ambisi politik, ekonomi, dan permainan dari klub, liga, dan asosiasi nasional, peran agen dan jaringan pembinaan, dan sumber daya yang tersedia untuk identifikasi, pengembangan, dan eksploitasi sumber bakat baru. Semua faktor ini akan mempengaruhi kecepatan, skala, dan volume migrasi olahraga di masa depan. Media massa dan kebangkitan olahraga profesional, perkawinan, media, dan olahraga. Hubungan antara media massa dan olahraga sangat mempengaruhi kedua institusi tersebut dari akhir abad ke-18 dan seterusnya. Hubungan ini telah melewati serangkaian tahapan. Yang pertama, yang merupakan perkembangan paralel dengan media massa menjangkau khalayak yang lebih luas melalui teknologi dan pertumbuhan pasar, sementara olahraga menarik basis penonton yang membayar. Selanjutnya, lintasan mereka mulai berpotongan media massa komersial, terutama setelah mereka kemunculannya dalam bentuk elektronik. Semakin memandang liputan olahraga sebagai cara yang murah untuk menyediakan konten yang sangat dibutuhkan. Olahraga benar-benar dianggap ideal untuk menangkap penonton, untuk mengiklan. Media publik atau pemerintah juga mengakui acara olahraga sebagai peluang untuk menegaskan kembali budaya nasional dan untuk meningkatkan patriotisme. Sebagai infrastruktur ekonomi, olahraga dikembangkan untuk tingkat industri yang bonafide. Pengusaha olahraga mulai melihat media massa sebagai hal yang penting untuk membangkitkan minat di antara penonton dan sponsor. Akhirnya pada akhir abad ke-20, media massa dan olahraga elit membentuk perkawinan kenyamanan menjadi dalam tahap terakhir ini begitu saling bergantung secara ekonomi sehingga hampir tidak dapat dipisahkan. Sekarang misalnya mustahil untuk membayangkan kelanjutan keberadaan olahraga profesional sepak bola, bola basket, sepak bola lapangan hijau, atau bisbol tanpa hak siar dan kejenuhan bernilai miliaran dolar liputan di halaman olahraga. Juga sulit untuk menyarankan bentuk budaya lain yang mampu menarik miliaran pemirsa untuk menonton acara langsung, seperti upacara pembukaan Olimpiade atau final Piala Dunia sepak bola. Toko media seperti Ted Turner, Rupert Murdoch, dan Silvio Berlusconi bersama dengan Walt Disney Company telah mengembangkan logika konvergensi ini untuk tingkat tertinggi, menjadi pemilik tim olahraga Atlanta Braves dan Los Angeles tim bisbol Dodgers, sepak bola AC Milan, dan Bebek Perkasa Liga Hoki Nasional masing-masing. Namun penyatuan media dan olahraga ini dapat mengembalikan praktik lama dengan biaya untuk perusahaan media untuk memperoleh hak siar dan klub olahraga diimbangi oleh memperkenalkan kembali biaya untuk menonton yang sebelumnya dihindari oleh pemirsa rumahan. Pengenalan sistem pengiriman kabel, satelit, dan gelombang mikro telah memungkinkan penyiar melakukan pembayaran yang tepat untuk akses ke saluran olahraga 24 jam atau dalam kebangkitan
pengaturan pintu putar yang lebih langsung. Untuk akses ke siaran langsung, bayar per tayang dari acara olahraga yang sangat populer seperti kejuaraan pertandingan tinju, bar olahraga, dan tempat hiburan lainnya dengan beberapa layar televisi juga menawarkan cara menonton olahraga yang lebih umum. Sama seperti layar besar sekarang menjadi fitur utama stadion olahraga. Namun, bagi mereka yang lebih suka tinggal di rumah, ketersediaan yang menyebar internet telah menciptakan banyak cara baru untuk menghubungkan penggemar olahraga, perusahaan media, sponsor, dan pengiklan. Misalnya, semua perusahaan media besar Amerika sekarang memiliki kehadiran online. Cyberpage adalah situs terbaru untuk hubungan intim antara media massa dan olahraga profesional untuk diwujudkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.